Hai gengs, halo semuanya, selamat datang lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan bahagia selalu. Video kali ini aku ajak kalian ke daerah Sentul lagi ya. Kita akan menikmati restoran yang bernuansa alami, makanannya enak-enak gengs. Inilah dia Kampung Koneng Sentul gengs. Halo gengs, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini ya. Nah ini kita udah di daerah Sentul lagi nih gengs. Nah ini daerah Sentul Selatan ya. Kita tepatnya udah belok ke area Bojongkoneng nih gengs. Dan ini kita mau menuju ke Jalan Tapos Bojongkoneng Sentul Selatan Bogor ya. Nah ini di sini tuh sebetulnya daerahnya itu kumpulan kafe-kafe dan resto yang besar-besar. Kalian kesini juga bisa ketikkan lewat Google Map aja ya. Kampung Koneng Sentul, restoran alam nih gengs. Pasti sampai ya gengs, karena titiknya udah akurat. Dan Kampung Koneng yang ini tuh ini lebih terbaru ya, jadi dia pindah tempat dari yang tadinya jauh di atas, sekarang agak di bawah nih, sebelum kafe-kafe besar yang lainnya nih. Jadi mungkin ini yang paling pertama untuk kafe yang ukurannya besar ya. Nah untuk jalan di Bojongkoneng ini kalian harus tahu ya, yang belum pernah kesini itu jalannya pas untuk 2 mobil nih gengs. Jadi kalau dari atas ada yang turun, kita harus pelan-pelan ya, untuk jalannya itu bergiliran. Tapi tenang saja karena di sini dibantu oleh penduduk setempat ya, jadi bisa diatur oleh mereka gengs. Nah ini kita udah sampai ya, sampai area terbuka ini. Di sebelah kanan itu ada lahan besar lagi dibangun mungkin untuk perumahan. Dan ini sebelah kiri kita lihat banyak mobil parkir. Inilah dia Kampung Koneng yang terbaru ya. Dan ini di Jalan Tapos nih gengs. Untuk kesini cukup dekat sih, dari Jalan Sentul Selatan tadi itu kurang lebih 15 menitan deh gengs sampai ya. Untuk jam operasional di Kampung Koneng ini, kalau hari Senin sampai dengan Jumat itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau untuk hari besar, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya gengs. Dan ini kita bisa lihat ya, area parkirnya cukup luas banget. Dan ini juga tulisannya terlihat jelas banget ya, jadi nggak mungkin kelewatan kalau kalian lagi jalan di Jalan Taposnya nih ya. Ya udah, sekarang kita mulai masuk menjelajah ya. Nah di tempat ini atau di Kampung Koneng ini bukan hanya untuk restoran biasa ya, tapi bisa digunakan untuk family gathering, untuk acara meeting, dan untuk activity juga ya. Juga bisa untuk acara ulang tahun gengs. Di area sini tuh terbagi dari 6 macam saung pendopo yang cukup besar-besar ya, yang kapasitas itu mulai dari 5 sampai dengan 90 orang nih gengs. Dan dari area pintu masuk, kalau kita belok ke kanan, ini yang pertama adalah saung pendopo Honai. Ini kapasitas 6 sampai dengan 7 atau 8 orang ya gengs. Oh ya, karena kondisi di sini itu selalu ramai ya, jadi kita itu lebih baik datang lebih awal karena kita harus booking atau waiting list dulu gengs. Nggak bisa sembarangan masuk itu ya, karena selalu penuh, apalagi di acara weekend gitu ya. Dijamin pasti kalian harus kena waiting list yang cukup panjang nih. Dan yang posisinya langsung tepat dari hadapan pintu masuk ini adalah saung pendopo bilik ya. Ini yang paling besar di sini dengan kapasitas sampai dengan 91 orang gengs. Jadi ini yang utama ya. Lalu di depannya itu ada bilik kecil, itu adalah kasirnya ya. Seperti ini kondisi di dalam pendoponya ya. Itu atapnya langit terbuka, itu cukup tinggi, jadi udara sejuk, dan juga disediakan beberapa kipas di atasnya, jadi membuat udara berputar, jadi nggak panas di dalamnya guys ya. Dan juga ini suasananya benar-benar pedesaan banget. Bentuk rumahnya juga kayu-kayu gitu semua ya, masih mentah, tanpa cat, tanpa dinding. Dan yang jelasnya ini penerangannya cukup terang karena sekelilingnya itu terbuka semua ya gengs. Nah dari saung pendopo bilik di sebelah kirinya ini ada jalan setapak yang cukup enak juga nih, sejuk. Di kiri kanannya banyak tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon yang segar ya. Ini membuat suasana desanya semakin kuat di sini gengs. Kita masuk ke area belakang ini, langsung masuk ke area lapangannya ya. Nah ini di sini banyak saung-saung atau gazebo-gazebo gitu ya. Ini untuk makan lesehan gengs. Dan ini posisi saung pendopo bilik dari sisi dalam ya, dekat lapangan seperti ini gengs. Di depannya ini banyak disediakan seperti makanan prasmanan untuk acara khusus ya. Jadi kalau untuk hari biasa atau restoran ini tidak digunakan, hanya sebagai penghias saja. Lalu ini ada wastafel, dan juga itu sebelah kanannya area untuk air atau minuman ya. Nah di sebelahnya ini juga ada menjual durian ya. Wah mantap nih gengs. Dan juga ada sebuah es krim gelato dengan harga mulai dari 25 ribuan. Kayaknya masih masuk akal dan masih ramah di kantong ya. Dan pilihan rasanya juga banyak gengs. Dan di dekat es gelato ini ada ruang pendopo kayu ya. Dan ini kapasitasnya maksimum hingga 50 orang nih. Tidak terlalu besar tapi cukup luas, bisa untuk acara private juga nih ya, seperti ulang tahun atau yang lain-lain gengs. Dan di depannya itu langsung seperti ada amphitheater mini, di situ bisa acara juga ya. Dan juga di sebelah kanan itu ada panggung untuk live music atau live bandnya gitu gengs.
Kalau menurut kami sih di sini suasananya cukup enak dan juga asik ya. Ini udara segar mengalir karena ini terbuka banget ya. Dan dari tempat panggungnya ini atau live musiknya ini, di samping itu langsung menembus atau masuk ke area saung kabayan ya gengs, dengan kapasitas itu 6 sampai 8 orang sih, tergantung besarnya juga ya. Lalu di depan saung kabayan ini ada sebuah tempat makan duduk dengan payung. Ini sampingnya kiri kanannya ada sepeda gitu ya, cukup unik dan juga kece untuk berfoto-foto ya. Jadi sebenarnya di sini tuh area fotonya tuh banyak banget ya gengs, karena areanya tuh asik dan cakep banget ya gengs. Dan dari sini kita bisa langsung lihat ke bawah ke area playgroundnya dan juga ke saung-saung yang lain di bawah itu ya. Oke, sekarang kita bergeser ke arah kiri kalau dari saung pendopo yang bilik tadi ya, saung utamanya. Nah, di sini juga ada tempat saung lagi ya. Ini ada tenda-tendaan kecil gitu untuk adik-adik bermain nih, gengs. Dan ini namanya area saung iteng ya, dengan kapasitas itu hingga 25 orang ya, gengs. Jadi cukup besar dan memanjang gitu modelnya, gengs ya. Dan di sebelahnya lagi ini ada sebuah saung yang cukup kecil, nggak terlalu banyak, mungkin bisa untuk 10 orang ya. Dan menempel dengan area musolanya ya, gengs. Ini pria dan wanita dipisahkan dong pastinya. Kita lanjut lagi ya, tepat di belakang area saung iteng tadi, ini area yang paling krusial di sini ya. Ini adalah dapurnya ya, gengs. Wow, ini kitchennya, pusat memasaknya adalah di sini, gengs, dan menempel dengan area toiletnya gitu ya, guys ya, di sisi ujungnya loh. Dan yang pria paling ujung dan sebelahnya toilet untuk wanitanya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kesibukan dari dapurnya itu mantap dan juga tertata rapi. Setelah disiapkan menurut order tiap saungnya itu dan langsung dihantarkan ya, gengs. Dan saat video ini dibuat, ini adalah 1 minggu menjelang HUT RI ya, gengs. Jadi di mana-mana berkibar bendera merah putih menghiasi Kampung Koneng ini ya. Jadi mempercantik juga untuk foto-foto di sini, gengs. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke sisi yang paling kiri bawah ini. Ini adalah saung sepeda ya, gengs. Ini kapasitasnya itu 6 sampai dengan 10 orang nih, gengs. Dan ini ada saung yang cukup privacy. Ini ada 2 tangganya gitu ya. Jadi ada 2 meja dan sistemnya juga lesehan dua-duanya, gengs ya. Wah, enak banget nih, dan juga ada kipas besar yang siap memberikan kesejukan di sini pastinya. Dan di area ini juga cukup asik ya, karena disediakan satu playground mini di sini untuk adik-adik bermain juga ya, gengs. Tapi harap dijagai ya, karena cukup berbahaya, di bawahnya itu hanya rumputnya sedikit ya. Dan di sela-sela ini ada jalan kecil untuk menuju saung-saung lagi lainnya ya, gengs ya. Karena di sini daerahnya itu banyak yang menyelip-nyelip gitu, jadi bikin suasananya asik. Dan ini juga cukup privacy ya, mungkin hanya sekitar 6 orang nih, gengs, saungnya. Mantap deh pokoknya di sini ya. Nah, kita udah keliling ke seluruh area pendopo ataupun saung-saungnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sisi tengahnya di bagian dalam itu ada sebuah lapangan besar dan juga disediakan playground untuk adik-adik bermain. Itu ada 1 perosotan besar dan 2 perosotan kecil, lalu ada untuk memanjat-manjatnya gitu ya. Wah, ini sih bikin betah banget ya, karena adik-adik kecil juga pasti betah di sini, banyak mainannya ya. Dan juga untuk berfoto-foto untuk ibu-ibu juga gak kalah dong, disediakan banyak spot foto dan juga backgroundnya dengan langsung gunung pancarnya ya, gengs. Nah, setelah kita kelilingi semua areanya ini, kita melihat saung-saungnya juga pendopo-pendoponya ya. Sekarang kita mau bahas menu-menu makanan yang ada di sini ya, gengs ya. Ini pilihannya cukup banyak dan menunya itu semua lebih ke menu Nusantara atau menu kampung gitu, gengs ya. Yang harganya juga boleh dibilang masih oke lah, masih masuk akal ya, gengs ya. Ini untuk suasana seperti ini sih boleh dibilang termasuk murah loh harganya ya. Dan juga pilihan minumannya juga cukup banyak. Ada es krim gelato dan yang lain-lainnya ya, gengs. Kalian bisa pause dulu untuk melihat detailnya ya. Oke, setelah keliling-keliling ini saatnya kita makan ya. Ini kita pesen 3 menu utama dengan makanan yang besar, 2 makanan besar dan yang 1 ya lumayan sedang lah, antara besar dan kecil ya. Nah, inilah dia makanan yang kita makan di sini, dan juga kita pesen 1 minuman es teler ya, gengs.
Ini dia. Nah, ini yang paling enak dan paling besar, ini nasi liwet komplit ya. Wah, itu isinya ada opor ayam, ada sayur labu, ada krecek, telur, nasi liwet, dan acarnya ya. Wah, itu sayur labunya mantap banget gengs ya, itu rasanya kuahnya kental banget. Dan menu berat kedua ini pecel ayam komplit ya, yang isinya itu cuma ayam goreng, nasi, kerupuk, acar, dan sambal ya gengs. Ya bolehlah, untuk rasanya sih lumayan lah ya gengs ya. Dan yang ini yang boleh dibilang enak ini malah yang ini nih, inilah mie goreng seafood ya. Wah, itu ada 2 udang besar digoreng dengan tepung ya. Lalu itu bakminya juga rasanya enak, rasanya tuh kuat banget ya. Dan dia ada bakso-bakso kecilnya juga deh. Dan ini untuk sebagai penutup kita pesen es teler ya. Cuman sayang kita alpukotnya habis, jadi dibanyakin di nangkanya gitu gengs. Kalian bisa lihat ya, tuh nangka semua di atasnya. Untuk rasa terlalu manis sih kalau menurut kami sih, tapi oke lah dengan harga segitu. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya untuk harga-harganya dan suasananya nih. Oke deh geng, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasinya ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Yang belum subscribe, sekarang juga diklik tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya dihitamkan ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru lagi dari kita nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye gengs.